Now, who's here for the first time in this Indonesian church? Apakah ada yang baru pertama kali hadir dalam ibadah hari ini? Silahkan angkat tanganmu. Okay, yeah, I saw one shy hand. Yeah. Can I ask who are Christians here? Siapa di sini yang sudah Kristen? Coba angkat tangan. Yang sudah percaya kepada Tuhan, coba angkat tangan. Okay. Okay, so any non-Christians here? Apakah ada By the yang way, we belum percaya? welcome non-Christians. So any non-Christians here? Ya, kami mau menyambut juga jika Anda belum percaya kepada Tuhan, silahkan angkat tangan. Kalau belum percaya kepada Tuhan, boleh. Nggak usah sungkan. All of you? Oh, just one? Yeah, just one. Ya, hanya satu. Oh, that one. I just want to stretch, our welcome. Yeah, our welcoming heart to you. Jika Anda baru pertama kali, kami mau menyambut Anda dengan sukacita. Yeah. By the way, who think life is easy? Yes, give them a clap. Yeah. Who think life is easy? Oh, siapa yang berpikir di sini bahwa hidup adalah sesuatu yang mudah untuk dijalani? Coba angkat tangan. No one. Yeah. Life is tough, huh? Betulkah kalau kehidupan itu berat dan keras? Yeah, yeah. There are many things that can make us feel heavy in life. Yeah. Ya, kehidupan begitu keras karena banyak hal yang bisa membuat kita merasa berat menjalaninya. Yeah, having to wake up early every morning Mungkin to Anda- work. Mungkin Anda harus bangun pagi-pagi sekali untuk bekerja. Yeah, some boss very tough. Yeah. Atau mungkin bos Anda begitu keras. Yeah, or some customers very hard. Atau mungkin customer yang Difficult harus dilayani times. dengan baik. Yeah. Itu semua bisa membuat kita And berat after menjalani hidup. all this hard work, then you have to, support the family, Bahkan semua pekerjaan keras yang sudah Anda lakukan, Anda harus pay the mensupport bills. keluarga, membayar Things are semua becoming biaya more mereka. expensive, Di mana biaya-biaya semakin mahal. right? Yeah. And not only that, then there is a family issues, Bukan hanya itu, bahkan ada masalah keluarga yang harus diselesaikan. health issues, Masalah kesehatan, children issue, husband issue, masalah mother and father anak, masalah issue, suami, sisters masalah issue, brothers keluarga, issue, name it. semuanya You banyak name it. masalah. Yeah. After one problem, then another problem. Ada masalah satu diselesaikan, masalah yang lain muncul, betul? It's heavy, isn't it? Sesuatu yang berat, bukan? But there's something heavier than this. Tapi ada satu yang lebih berat yang perlu Anda ketahui There hari is ini. something that really makes you heavy. Ada satu hal yang bisa membuat engkau sangat-sangat More than berat. all this. Lebih daripada semua masalah yang sedang engkau lihat. Do you know what makes it most heavy to you? Tahukah apa hal itu yang membuat engkau merasakan keberatan dalam hidup, beban dalam hidup? Do you know what that is? Tahukah Anda apa itu? Or who that is? Siapakah itu? It's not your husband. Bukan suamimu, tenang saja. It's not your headache son. Bukan anakmu yang membuat engkau pusing itu. The one who really makes you heavy Seseorang yang membuat engkau merasa berat is you, adalah dirimu sendiri. yourself. Dirimu sendiri. All the sins you carry. Semua dosa yang terus engkau pikul setiap hari. Yeah, what makes all the things that you've done. Semua hal yang sudah engkau lakukan di masa lalu. From worshiping idols in the past. or Mungkin even engkau now, menyembah hopefully berhala not. di masa lalu. All the lies that you have spoken. Semua kebohongan yang pernah engkau katakan. All that jealousy and envy and Sem- hatred you've been carrying. Semua kecemburuan, semua kebencian yang masih terus engkau pegang. That bitter feeling against that person that hurt you. Ada masalah untuk melawan orang-orang yang pernah menyakiti engkau. That dishonesty. Ada ketidakjujuran yang selalu engkau The lakukan. thoughts of sexual immorality. Pikiran-pikiran yang All these things buruk. Semua hal ini is making you heavy. membuat engkau bisa merasa terbeban berat. Deep down in your heart. Di dalam hatimu yang terdalam engkau merasa berat. Sins pile up. Karena dosa terus menumpuk di dalam hatimu. God said, Tuhan berkata seperti ini. there's no one righteous, not even one. Tidak ada seorang pun yang benar. All Tidak ada seorang pun. have fall short of his glory. Semuanya telah kehilangan kemuliaan Allah. All those things that you did what God says not to do, Semua hal yang sudah dikatakan Tuhan yang tidak engkau lakukan it's carrying bigger and heavier on you. akan semakin besar, dan semakin berat dalam hidupmu. That lie you spoke thinking that will get you away is actually making you heavier.
Semua dakwaan iblis, semua kebohongan iblis bisa membuat engkau merasa terbebani setiap hari. Yeah. You know, whether you know it consciously or unconsciously. Entah engkau menyadarinya atau tidak menyadarinya. The wrongs, the sins. Semua kesalahan, semua dosa. Yeah. Those things, the consequences, you face it now Segala sesuatu konsekuensi yang sedang kita hadapi, of the sins. konsekuensi daripada dosa, And ultimately, it will be judged tentu saja akan dihakimi pada akhirnya. for eternity. Di waktu kekala nanti dia akan menghakimi semua Wow. Did I konsekuensi make you dosa. heavy? Apakah semua berita ini membuat engkau beban berat hari ini? Yeah. Only if you sin, Hanya ketika engkau berdosa it will feel heavy. akan engkau semakin But I mengalami wonder berat if itu. there is anybody who can say, I never sin. Saya terheran, mungkin ada kita yang berani mengatakan tidak pernah berdosa dalam hidup. You know, there was a woman in the Bible time Hari ini kita mau melihat sebuah cerita kisah di Alkitab. who lived under this tremendous heaviness. Seorang perempuan yang hidup di bawah begitu berat beban di hidupnya. Yeah, of this guilt and shame of the sins Ada she's committed. sebuah rasa bersalah, rasa malu yang dia pikul oleh karena sebuah kesalahan. Some of you may know this story. Yeah? Mungkin cerita ini Anda pernah mengalaminya, It's from Luke chapter mengetahuinya. Sebuah cerita dari kitab Lukas, Yeah, pasal chapter 7 verse yang ke-7 36. ayat 36. So Pastor Jeremiah will read this story. Yeah. So those of you who don't know this story, you can get to know this story. Those of you know, yeah, just try to see, yeah, what this woman, yeah, is doing now. Ya, saya izinkan, mari kita baca, saya akan baca buat kita semuanya. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian perempuan itu mencuci kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasuh kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, perempuan ini tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi perempuan ini meminyaki kakiku dengan minyak. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosa yang banyak itu telah diampuni. Sebab itu ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini? Sehingga ia dapat mengampuni dosa. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Amen. Okay. Did you get this story? Apakah Anda mengerti dengan ceritanya? So this woman could have been prostitute Perempuan ini mungkin adalah seorang yang pernah melakukan or prostitusi. someone who was living a very immoral life. Atau seseorang yang hidup dalam moral yang tidak begitu baik Yeah, so sepanjang hidupnya. there's no mention of a name. Tidak disebutkan namanya. Yeah, she was just known as a sinful woman. Dia hanya disebut sebagai seseorang yang berdosa. What a life, yeah? Sebuah kehidupan yang berat, bukan? Yeah, just known as a sinful woman. Seseorang yang disebut sebagai orang berdosa, sesuatu yang Can you mengherankan. imagine? Yeah, can you imagine a life when nobody knows you,
by name but knows you as a sinful woman. Bayangkan bahwa engkau tahu seorang perempuan tidak dikenal namanya, tapi dikenal sebagai kehidupan yang berdosa. Yeah. So she was living in the tremendous guilt and shame. Perempuan ini telah hidup di bawah rasa malu dan rasa bersalah yang Living besar. this immoral life. Dia hidup dalam kehidupan moral yang begitu buruk. Yeah, and that heavy, weight upon her of this sin. Bisakah engkau merasakan sebuah beban berat yang dirasakan perempuan ini? Yeah, and this kind of women often don't want to see people. Bahkan terkadang perempuan ini They akan avoid. malu ketemu orang. Yeah, but then one day, while she was living in this shame and guilt, Tetapi suatu hari ketika dia masih dalam kehidupan yang berat itu, she hears a rumor that there is somebody called Jesus dia mendengar sebuah berita tentang seseorang yang bernama Yesus. who forgives sin. Yesus seseorang yang bisa mengampuni dosa. She heard of this Jesus. When he touches people, people get healed. Dia mendengar seorang nama Yesus yang sanggup menyembuhkan, karena ketika menyembuh yang sakit, kesembuhan datang. Those people who met Jesus, she sees and they are very joyful. Dia bisa melihat bahwa orang-orang yang bertemu dengan Yesus mengalami sebuah sukacita yang besar, dia mengetahuinya. And they say, Jesus forgave my sins. Lalu dia menyadari, apakah Yesus bisa mengampuni dosaku? Yeah. So she was wondering who this Jesus is. Lalu dia terheran-heran dan terus bertanya-tanya tentang siapa Yesus ini sesungguhnya. Wishing one day she could meet him too. Dan dia mengalami sebuah penasaran. Andaikan saja saya bisa bertemu dia suatu saat. Then finally a day came. Dan pada akhirnya When hari itu datang. this Jesus that she only heard of Sebuah hari di mana Yesus yang pernah dia dengar sebelumnya. actually came to her town Dan sekarang dia hadir di kota itu. and staying at a place called Simon's house Dia at the moment. Dia sedang datang di sebuah kota, tinggal atau singgah di rumah yang bernama This Simon. Simon, was a Pharisee, a very religious guy, a good guy, Simon ini adalah seorang Farisi, seseorang yang tahu tentang semua agamawi. She would not dare go near. Dia pergi ke sana. But Jesus, she hears, is at his house now. Karena dia mendengar Yesus ada di sana, maka dia pun datang ke rumah She, agamawi itu. so she takes a courage. Lalu dia memberanikan dirinya untuk datang ke rumah seorang Farisi yang begitu rohani dan suci During menurutnya. the daylight, which she would normally not come out. Karena secara normal dia tidak akan pergi ke rumah. Dia adalah seorang She heads berdosa. towards that house. Tapi karena Yesus ada di sana, dia datang. Nothing but holding this expensive jar of oil. Dia tidak punya apa-apa, tetapi dia memberanikan untuk beli sesuatu yang begitu berharga, sebuah minyak untuk dibawa kepada Yesus. At that time, Pada saat itu, at that time, by the way, you all hear the mic sound quite loud enough? cukup jelas mendengarnya, teman-teman. Yeah, okay, that's good. At that time, women, the way they saved, maybe I can have a little bit louder, so I don't have to speak. Kencingin loud, sedikit, Mbak. Yeah. Mikrofon dikit. At that time, the way women save their savings, was not in the stock market. It was not in the bank account. They actually saved it put their savings in buying an expensive perfume. Di Expensive kultur budaya oil, zaman dahulu, perempuan menyimpan uangnya bukan dengan saham, bukan dimasukkan ke dalam bank, tetapi dia akan membeli sebuah parfum yang mahal, lalu dia simpan. And it was like a dowry. So when they get married, this is like they're saving an expensive item to take. Lalu ketika ada sebuah acara besar, contohnya pernikahan, maka yang berharga itu diambil lalu dijual, karena itu adalah bagian dari tabungannya. You know how the Indonesian women have a dowry as? What do you take? Gimana dengan Expensive things. What's that? gold? Gold, Yeah. It's like a gold equivalent at the time, It's more expensive than gold. Some perfume oil more expensive than gold at the time. Kalau ditarik harga parfum pada saat itu ke hari ini, sama berharganya dengan harga emas sesungguhnya. So this was like her lifetime saving. Jadi
ketika dia membeli parfum itu adalah tabungannya seumur hidup yang dia This simpan. alabaster oil. Ini adalah sebuah alabaster, minyak alabaster yang begitu mahal. So she carries that Lalu dia bawa itu. and walks towards Simon's house. Lalu dia bawa Where ke rumah Jesus orang is. Farisi itu, di mana Yesus ada. She enters into that house. Lalu masuklah dia membawa minyak itu. Everyone looks at her. Oh, that sinful woman. Pasti semua mata akan memandang kepada perempuan ini. Loh, perempuan berdosa sedang masuk ke rumah. As she enters, everyone's looking at that sinful woman. Lalu sebagaimana dia masuk, orang berkata, ih, perempuan berdosa ini ngapain di sini? Can you imagine the awkwardness of she walking towards that Bisa Anda area? bayangkan suasana aneh, awkward di rumah itu ketika orang berdosa masuk kepada rumah orang Farisi. It would have been so awkward, so uncomfortable. Pasti suasana yang aneh, suasana yang gak nyaman buat banyak orang. Maybe a little bit hesitation. Should I really walk towards Jesus? Lalu si perempuan ini pasti dengan begitu banyak pikiran ya kan, ragu-ragu. Saya lanjutkan gak ya? When everyone's looking at me with that dirty look. Karena semua orang sudah melihat dengan tatapan tajam kepada saya yang berdosa ini. But as soon as she sees Jesus, Tapi ketika dia melihat Yesus pada saat itu, somehow nothing mattered. dia tidak lagi pusingkan, dia tidak pedulikan mata-mata orang itu. All these eyes looking at her didn't matter anymore. Semua orang yang melihat dengan tajam itu tidak lagi dia perhitungkan. She would not dare go into the front, but she just went to the back of Jesus. Dia tidak bisa mendatangi Yesus dari depan, tapi dia mendatangi Yesus dari sisi yang lain, sisi belakang mungkin. She would not even dare looking at Jesus directly, Bahkan dia tidak bisa melihat mata Yesus secara langsung. not even at eye level. Mungkin tidak dengan mata dia mau But the berani lihat. moment she saw Jesus, Tetapi ketika suatu saat dia bisa dekat dengan Yesus. this insult and humiliation or uncomfortable things didn't matter anymore. Semua tuduhan, semua hakiman, dia tidak lagi perhitungkan, dia It's mau as if dekat dengan everything Yesus. became quiet. Meski pasti suasana pada saat itu, suasana menjadi sangat diam, tenang. She Karena could orang, only see Jesus that moment. karena dia mau hanya melihat Yesus. And she just knelt down before him Dan akhirnya dia bersujud di depan Yesus. at his back. Dia meminta Yesus untuk melakukan sesuatu. And as she knelt down before him, Dan sebagaimana dia berlutut di hadapan Yesus, all this heaviness, all this guilt and shame of all the wrong she's done just poured out on him. semua beban, semua tuduhan, semua masalah oleh karena dosa yang dia pikul akhirnya terlepas di kaki Yesus. As you saw in the story, just she cries so much. How much have you to cry? You have to cry so that you can wash somebody's feet. Alkitab memberitahu dia menangis dengan luar biasa. Karena engkau harus membayangkan berapa jumlah air mata yang bisa untuk dipakai membersihkan kaki Yesus. Right? She must have cried like a lot. Dia pasti meneteskan air mata yang begitu banyak. That day, that moment, she poured out every heaviness she'd been carrying all alive in front of him. Boom. Dan pada saat itulah dia mencurahkan semua air matanya di hadapan Yesus dan dia melayani Yesus. Yeah. And just everything. And after she poured out everything, Setelah dia mengeluarkan, mencurahkan semua air matanya, yeah, what did she do? She broke her life saving. The only thing that she had, she broke it. To pour it, not even on his head, but on his feet. Yeah, on his feet. She Set- poured this expensive, her life saving into his feet. setelah dia menangis semuanya, lalu dia menghancurkan parfum itu. Parfum yang sangat berharga buatnya. Parfum yang menjadi simpanan seluruh kehidupannya secara material. Dia berikan, dia persembahkan di hadapan Yesus. Wow. Can you imagine? This is expensive perfume that has a very strong fragrance. So this fragrance spread every part of the room. Jadi Anda bayangkan, parfum yang begitu wangi itu, seketika dia memecahkannya, pasti aroma semerbak memenuhi seluruh ruangan. Yeah. And that moment, I mean, yeah, and she used her hair
her long hair. I have a short hair now, but some of you have a long hair. It's a good use, yeah? She used it to wipe Jesus' feet. Lalu bayangkan ketika After, washing it with her tears and adorating her with his perfume, then washed with her hair. Lalu Anda bayangkan dengan rambut yang panjang dia pakai itu untuk menyeka, untuk membersihkan kaki Yesus dengan campuran air matanya bersama dengan parfum yang baru saja dia hancurkan untuk dia persembahkan. As she was doing that, Dan sebagaimana dia melakukannya di hadapan Yesus, she feels something really warm. dia mengalami sesuatu yang begitu hangat di dalam hidupnya. She feels something really warm she never felt before. Dia mengalami kehangatan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. It was somebody looking at him with a love that she never felt before. Karena ada seseorang yang memandang dia dengan kasih yang belum pernah dia temukan dan rasakan seumur hidupnya. Jesus looking at her. Karena yang melihat itu adalah Yesus. Unlike others looking at her with that judgmental look, Tidak seperti orang-orang lain yang memandang dengan tatapan yang menghakimi. this look that she feels is such a warmth and love. Tetapi pandangan yang Yesus berikan adalah pandangan yang begitu hangat, pandangan yang penuh dengan kasih. And he tells us something that nobody expected. Dan hal itu memberitahukan kepada kita bahwa itu hal yang tidak pernah dia harapkan, hal yang tidak pernah dia pikirkan untuk dia alami sepanjang hidupnya. What did he tell her? He tells her, looking into her eyes, as she looks up to him, he tells her, your sins are forgiven. Sebagaimana itu lalu Yesus berkata, pandanglah kepadaku, lihat mataku. Lalu Yesus mengucapkan sesuatu yang menghiburkan hatinya. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Dosamu sudah diampuni. Amen. The heaviness that she's been carrying all her life, that guilt and shame was blown away at the moment. Seluruh dosa yang dia pikul seumur hidupnya hilang seketika karena Yesus telah mengampuninya. She was forgiven and she was freed. Dia sudah diampuni dan dia dibebaskan, katakan amin. Amen. Do you know what is the difference between Christian and non-Christian? Tahukah Anda perbedaan orang Kristen dengan yang tidak Kristen? Christians are nice people. Apakah orang Kristen seorang yang baik? Yeah, I can see some nice people here. Ya, saya bisa melihat orang-orang baik di ruangan ini. But you know there are some good, nice people who are non-Christians too. Tetapi ada juga orang Kristen pergi ke gereja tapi nggak begitu baik. Then what's the difference? Christians do good works. Ada juga perbedaan antara orang Kristen yang melakukan hal yang baik, But I've seen some non-Christians who do good works too. tetapi ada juga kita lihat di luar orang bukan orang Kristen tapi melakukan hal yang baik yang sama. Then Christians are loving people, they love people. Orang Kristen mengasihi dan mengampuni orang, But I've seen non-Christians also love people, you tapi know ada that? juga orang yang nggak Kristen, mereka melakukan hal yang sama juga mengasihi dan mengampuni orang. Then what's the difference between Christian and non-Christians? Lalu apa bedanya antara orang Kristen dengan tidak? Yes, somebody asked to a group of Christians. Ada seseorang yang bertanya kepada orang yang Kristen. Somebody asked a group of Christians, Ada orang yang bertanya kepada kelompok orang Kristen, has Christians ever sinned? apakah orang Kristen pernah berdosa? Yeah. Have you ever lived, a life that sin? Anda sebagai orang Kristen pernah nggak? Have you ever done wrong in your life? Apakah Anda pernah berdosa? Apakah Anda pernah melakukan sebuah kesalahan? You did? Then how can you call a Christian? Lalu kenapa Anda bisa disebut Kristen? So what's the difference between Christian and non-Christian? Apa perbedaannya orang yang Kristen dengan tidak Kristen, jemaat Tuhan? I've done wrongs. Saya pribadi pernah melakukan kesalahan. You know, I've done wrong since I was very young. Saya melakukan kesalahan ketika saya masih sangat-sangat belia. Yeah, since I was very little, I was jealous at my sister. Ketika saya belum bertumbuh, saya I hate her. cemburu dengan kakak perempuan saya, saudara perempuan saya. Yeah, sometimes I lied to my mom. Terkadang saya bohong kepada mama saya. Yeah, and I even, in my embarrassment, I stole something when I was as little as, I think I was only around 7 or 8 Bahkan ketika saya umur 7 dan 8 atau 8, saya pernah mencuri sesuatu. at a supermarket. Mencuri di supermarket. There was like a toy
doll comb. Yeah. Ada boneka-boneka begitu di supermarket. A whole bag of toy comb. Comb. Oh ya, Yeah. sisir boneka Yeah. begitulah yang lucu gitu. And I felt so many. If I take one, it wouldn't make a much difference. Karena banyak, kalau saya ambil satu pasti kan nggak kelihatan toh. And I didn't have a guard in the first day, but the second time I went, somebody already opened it up. Ketika pertama kali nggak ada terjadi sesuatu, tetapi saya datang kedua kali seseorang sudah membukanya. So I thought, this is my day Lalu, wah inilah harinya di mana that saya I bisa can have mengambil. this comb. Saya bisa punya sisir yang cantik itu. I took one for myself and gave it one to my younger sister. Saya ambil satu untuk diri saya dan satu untuk saudara perempuan saya. Worse than you stealing because you made your younger sister a thief as well. Yang paling parah adalah bukan hanya mencuri untuk dirimu, tapi engkau menjadikan saudara perempuanmu pencuri juga. My sin didn't end there. Dosa saya nggak berhenti di sana. Yeah. And then jealousy grew. Lalu ada sebuah kecemburuan yang bertumbuh terus. Yeah. And then as I grow, I sometimes gossip about a friend. Ketika saya bertumbuh juga, saya melakukan gosip tentang teman saya. And then as young as early I was 14 years old, Ketika saya berumur 14, I had a suicidal thought. saya pernah berpikir untuk bunuh diri. It became dark. Karena hidup saya begitu gelap. Yeah. And the sin was piling up on my shoulder, Lalu getting heavier and heavier. Lalu dosa itu bertambah dan semakin berat setiap hari. I was heading towards hell. Saya punya kehidupan yang berjalan kepada sebuah neraka. As the Bible says, the wage of sin is death. Sebagaimana dikatakan di Alkitab Roma 6:23, upah dosa ialah maut. There was no way out. Tidak ada jalan keluar selain dalam Yesus. Until one day, Sampai suatu hari, Jesus came to my life Yesus hadir dalam hidup saya secara pribadi. and proclaimed to me, Dan dia memproklamirkan, mengatakan sesuatu. just like he said to this woman. Sebagaimana dia berkata kepada perempuan berdosa He tadi. said to me, Dia berkata kepada saya pribadi, your sins are forgiven. bahwa dosamu telah diampuni. You know the difference between Christian and non-Christian? Jadi jemaat Tuhan, tahukah perbedaan Anda orang Kristen dengan non-Kristen? Do you know what that is? Tahukah apa? Christian people Seorang Kristen are forgiven people. telah diampuni oleh Tuhan. Amen? Amin. We are forgiven people. Anda, kita semua adalah orang-orang yang sudah diampuni Tuhan. That's why we can say from our heart, Puji Tuhan, praising Jesus who forgave our sins. Karena pengampunannya itulah kenapa kita bisa mengatakan terpujilah Tuhan atas segala sesuatu. Right? Puji Tuhan is not a mere greeting. Puji Tuhan bukanlah kita sedang keluar dari sesuatu. It's a proclamation as a Christian, praising God for forgiving me, forgiving you. Puji Tuhan adalah sebuah proklamir bahwa kita sudah melihat pekerjaan Tuhan yang mengampuni seluruh kehidupan kita. Today I'm not standing here as a better person than you. Hari ini saya berdiri bukan menjadi seseorang yang lebih baik dari Anda. I stand here as a forgiven person, Saya berdiri sebagai seseorang yang telah diampuni oleh Tuhan. forgiven by Jesus, Seseorang yang telah diampuni oleh Tuhan. Yesus. redeemed by Jesus, Dibebaskan oleh Tuhan Yesus. given a new life. Diberikan hidup yang baru. Yeah, and that is why I stand here with confidence. Itulah kenapa saya berdiri dengan sebuah kepercayaan yang baru. Not because I'm a great person, Bukan karena saya seorang yang hebat. because I am redeemed by Jesus, forgiven by Him, given a new life. Saya berdiri karena saya telah dilepaskan dan dibebaskan melalui darahnya. And that is who you are. Itu juga yang terjadi dalam Amen. hidupmu. Christians are not just a good people. Seorang Kristen bukanlah kelompok seseorang semata. We are forgiven people. Tapi kita dikelompokkan menjadi seseorang yang diampuni That oleh is Tuhan. why we are happy. Itulah kenapa kita bisa bersuka cita. That is why I am happy. Itulah kenapa saya suka cita hari ini. Because I've been free from this heaviness I've Karena been carrying. saya telah dibebaskan dari semua beban dosa di masa lalu. Amen? Amin. So you are free. Let me proclaim that to you. Sekali lagi saya mengatakan kepada Anda bahwa saya sudah bebas.
Then some of you asking, who is Jesus that he even forgives sins? Lalu pertanyaannya berikutnya, siapakah Yesus yang bisa mengampuni dosa itu? Yeah, that's the very question that people at the time asked. Karena itulah pertanyaan yang dipertanyakan di ayat tadi, siapa sih Yesus ini kok bisa mengampuni Who dosa? is he that he can say he forgives sins? Siapa sih orang ini kok bisa mengatakan dia bisa mengampuni dosa orang-orang? This is what Jesus said. Itulah ini yang dikatakan Yesus kepada kita semuanya. Yeah. It says, the Bible says in Luke 5:24. Lukas 5 ayat 24 berkata seperti ini. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Amin. He has authority to forgive sins. Yesus punya otoritas untuk mengampuni dosa, katakan amin. Rightly, he has that authority Dia punya otoritas itu. because he died for your sins Karena and dia- my sins Karena dia on that cross. Karena dia sudah mati untuk dosa saya dan dosamu di atas kayu salib. He took that penalty of sin, which is death, Dia on mengambil himself. hukuman dosa itu atas kita yang seharusnya kita harus mati. So he has the right. Jadi- He has that authority to forgive sins. Jadi dia punya kebenaran, dia punya hak untuk mengatakan dosamu diampuni. You know, this sermon, if I would have more than 1 hour just to explain the extent of why he as the Son of God died for you and me. Saya bisa memperpanjang khotbah ini 1 jam ke depan tentang alasan mengapa Yesus mau mati buat Anda. But since I don't have time, let me just put into this 4 letter before you why he did that. Tapi saya mau membuatnya menjadi sangat singkat, menjadi 4 huruf. Mengapa dia mau mati buat kita? It's LOVE. Yaitu LOVE. VE. Love. Kasih. Kasih. There is no other word I can explain Kasih. why the Son of God who owns everything would die, give his life for you and me. Tidak ada kata lain yang bisa menggambarkan sebuah alasan yang begitu luar biasa. Anaknya yang tunggal diutus untuk mati buat saya dan saudara yang berdosa ini. This God, Son of God, Anak Allah ini, Yesus ini has come near you telah Near datang me. dekat kepada kita now to reach out to you. untuk menjangkau kita karena dia mengasihi You know, kita. like to this woman, Seperti perempuan berdosa ini, he came near to you. Yesus datang kepada Anda. Now let me put this same story into a little bit different perspective. Izinkan saya untuk mencarikan cerita ini dalam perspektif yang berbeda. Earlier we read the story of a woman, this sinful woman from this woman's perspective, right? Kita mau lihat dari sudut pandang si perempuan ini. Now let me tell you this story from Jesus' perspective. Tadi di awal dari sisi perempuan, sekarang dari sisi Tuhan Yesus. Try to show you from his perspective what he was going through. Ya, kita mau melihat sudut pandang yang Yesus lakukan. This was a Kepada perempuan. time where there's no paved road. Sorry. This was a time there was no paved road. Oh, Yeah, okay. 2,000 years ago, the Uh, roads were like a old sandy. yeah. Yeah. So, cerita ini pada waktu itu adalah sebuah suasana, suatu keadaan di mana jalan tidak sebagus seperti hari ini. Yeah, maybe some villages in Indonesia is like that, no paved road. Ya, All seperti- sands, yeah. Ya, seperti di Mud kampung and kita ya dust, kan. yeah. Begitu banyak debu, begitu banyak batu ya kan. Enggak rata lah jalannya. So at that time also no closed shoes. It was like a sandal. Ya, pada saat itu enggak seperti sepatu sekarang yang bisa tertutup supaya kaki kita tetap bersih, hanya sebuah sandal. So at that time when you walk, and then go into a house, by the time your foot is all dirty with dirt and mud. Jadi kalau pada saat itu pasti kaki Yesus pasti penuh dengan kotoran, debu, lumpur bahkan. So the custom of that at that time was when you invite a guest, one of the first thing they did was they gave you basin of water to wash their guest's feet. Oke. Jadi kultur pada saat itu, kalau ada tamu datang ke rumah, disediakanlah ember berisi air supaya mereka bisa membersihkan kakinya sebelum masuk ke rumah. Right? Yeah? Betul. And it was a custom for them to give them a kiss. Bahkan ada sebuah budaya tradisi di mana mereka akan menyambutnya dengan sebuah kecupan. Yeah, and it was a custom to anoint their heads with the olive oil.
Ada juga sebuah kultur yang lain akan It was a way to welcome a guest. dibubuhkanlah minyak sedikit ke kepala untuk sebagai tanda As a menyambut refreshing, tamu. yeah? As a refreshing because of heat, yeah, and all that, yeah? Ya mungkin karena kepanasan maka diberikan sesuatu yang dingin di atas kepalanya untuk bisa masuk So ke it rumah. was a way of welcoming and honoring a guest. Jadi itu adalah cara untuk menyambut tamu untuk masuk ke dalam rumah. But you see from this story that we read earlier, Tetapi sebagaimana kita tahu daripada cerita yang sudah kita baca tadi. this Simon, when he invited Jesus to come to his home, Simon ini yang mengundang Yesus masuk ke dalam rumah. apparently he did none of it. Dengan sedih kita bisa tahu bahwa dia tidak melakukan apapun kepada Yesus. He didn't greet him with a kiss, Dia which is tidak quite menyambut. rude. Dia tidak menyambut dengan sebuah kecupan. Bahkan itu adalah sesuatu yang begitu kasar sesungguhnya. Not even an oil. Bahkan tidak dengan setetes minyak untuk menyambut Yesus. And worst of all, not give him the water to wash his feet. Bahkan saking parahnya tidak dikasih air kepada Yesus untuk membersihkan It kakinya was sebelum masuk. quite an insulting way Itu adalah sebuah cara yang sangat menjatuhkan, Of menghina receiving a guest. untuk menerima Very sebuah tamu. dishonoring, not Sep- honoring Jesus. Sebuah tradisi, sebuah cara yang tidak menghormati Yesus masuk ke dalam rumah. You know, this is Son of God who made all the earth and heaven. Yang datang adalah seorang anak Allah yang baru saja hadir datang dari surga, lalu menjadi manusia datang ke rumahnya. The King of all kings came and they treated him so lightly, so dishonoring. Yesus bukanlah manusia biasa, dia raja segala raja, tetapi disambut dalam rumah dengan cara yang begitu hina. You know, this is a king who came to his subject in his love. Ini seorang raja yang datang karena kasih. And people treated him so lightly and just for granted and dishonoring way. Tetapi orang menyambutnya dengan cara yang menghina, cara yang sederhana, tetapi tidak ada rasa hormat di sana. And even now people do that. Bahkan hari ini pun masih hal yang sama. Orang-orang melakukan yang tidak hormat kepada Tuhan. People treat Jesus lightly. Orang menjadikan Yesus atau memperlakukan Yesus begitu rendah. Don't treat him with the proper honor, Tidak menghormati Tuhan dengan cara yang tepat. right? Jesus, who is our king, deserves our utmost honor. Yesus yang adalah Raja itu sesungguhnya layak untuk menerima penghormatan yang tertinggi dari hidup kita. Right? Don't you think? Bukankah Anda berpikir seperti itu? Don't you think the king deserves better? Bukankah betul bahwa seorang raja layak menerima sebuah penghormatan? We need to receive him with all our heart of honor. Kita perlu menyambut dia, menerima dia dengan sebuah rasa hormat yang tinggi. This woman Perempuan in ini, the story, perempuan yang ada yang baru saja kita baca tadi, although she was a sinner, meskipun dia seorang berdosa, she gave her utmost honor to him. dia memberikan penghormatan yang begitu tinggi kepada She Yesus. gave him the best that she had, Dia memberikan yang terbaik kepada Yesus. right? She gave him all her heart. Dia memberikan seluruh hatinya kepada Yeah. Yesus. When this man didn't give him water to wash his feet, she poured out her tears to wash his feet. Ketika tuan rumah gak ngasih air, tetapi perempuan ini memberikan air yang begitu banyak dari air matanya. When this man didn't give him an olive oil to anoint his head, she poured out a life-saving, most expensive perfume on his feet. Ketika tuan rumah tidak memberikan setetes minyak untuk menyambut, tetapi perempuan ini memberikan minyak terbaik dan dipersembahkan di hadapannya. That day, Hari itu, it wasn't this Simon guy who was considered a good guy, si Simon yang punya rumah itu tidak dianggap sebagai seorang yang religiously baik. righteous. Seseorang yang begitu baik, seseorang yang benar itu It wasn't him who was saved. bukan dia yang diselamatkan, It was this woman tapi perempuan yang sederhana dan berdosa itu yang diselamatkan oleh Tuhan. who was forgiven and saved. Perempuan yang berdosa inilah yang mengalami pengampunan dari Tuhan. Let me tell you, Jemaat Tuhan yang saya kasihi, being a Christian is not doing a list of religious activity. sebagai seorang Kristen bukanlah melakukan list tindakan-tindakan rohani. It's not just appearing righteous. Bukan menjadi seseorang yang benar secara fisikal atau di hadapan orang. It's about
pouring out your best to Jesus. Tetapi soal memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Jesus looks into the heart of people. Tuhan terus melihat hati kita. God looks into the heart of people. Tuhan akan terus melihat setiap hati masing-masing kita. Would you receive him with your utmost honor? Maukah engkau menerima dia Your dengan sebuah heart. penghormatan yang tinggi? Your heart of honoring him. Dari sebuah hati yang menghormati Allah dengan sungguh-sungguh. Would you do that? Maukah engkau melakukannya? This is what God is looking for. Inilah yang dicari oleh Tuhan. You know, Christianity, Pastor Peter also said this a lot, right? It's not a religion. Pastor Peter selalu mengatakan berkali-kali bahwa kekristenan bukanlah sebuah agama. It's not a religion, is it? Kita seorang Kristen tidak melakukan agama. Yeah, it's not about doing this and then in your heart you don't honor Jesus. In your life you don't honor Jesus. Ini bukan soal apa yang kita lakukan untuk tidak dan menghormati Tuhan. We gotta honor Jesus. Treat him very seriously. Don't treat Jesus lightly. Kita harus melakukan sesuatu dari hati di mana kita menghormati Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jesus is the one who forgives sins. Yesuslah yang mengampuni setiap dosa kita semua. It is not a good works that you do that forgives your sin. Bukan perilaku baik kitalah yang mengampuni dosa kita. It is not a list of rituals you do or fasting 40 days or whatever you do that will forgive your sins. Bukan ritual-ritual agamawi, berpuasa 40 hari. Bukan itu yang mengampuni, menghapuskan dosa kita. It is when you give your heart to Jesus. Yang mengampuni dosa kita adalah ketika kita menyerahkan seluruh hati kita kepada Tuhan And sepenuhnya. shown in your life Dan kita tunjukkan dalam kehidupan that sehari-hari. you take Jesus seriously in your life. Bahwa kita mau mengasihi, menghormati Tuhan dengan sungguh-sungguh The sepenuhnya. one who looks into your heart Bahwa seseorang yang And your memperhatikan hati kita proclaims you are forgiven. telah mengatakan engkau diampuni. Amen? Come on, Amen. let us all stand. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.